Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba menggambar konstruksi piping kembali di layout yang sudah saya modifikasi seperti ini. Kita sudah ada rencana penempatan pemreknya, kemudian ini adalah untuk akses jalan sekitar konstruksi piping yang akan kita bangun. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba membuat flank ukuran 8 in 150 pon. Terlebih dahulu kita bangun konstruksi pipingnya dulu. Kita buat dari pipa terakhir yang kita buat 6 in, kita jarak 500 misal. Kemudian kita tempatkan elbow 8 in yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya. Kita tinggal mengambil saja. Ini adalah elbow 8 in yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini kita ambil, kita copy saja, kemudian kita tempatkan di konstruksi piping yang kita rencanakan. Penempatannya di sini. Elbow yang tercopy belum sesuai dengan yang diinginkan, karena ini akan lainnya ke atas, dari slipper ke atas. Kemudian kita manfaatkan kursor bidang tegak. Kita pilih front, kita putar saja dengan perintah rotasi elbow ini sampai bentuk yang diinginkan, seperti yang ini yang diinginkan. Kita kembali ke kursor normal, kemudian kita dorong dulu ke atas sesuai penempatan perencanaan. Selanjutnya untuk menggambar pipa ke bagian stipper ini, kita manfaatkan elbow yang sudah tersedia. Kita tinggal contoh offset diameter elbow ini untuk membentuk pipa. Kembali kita bekerja di bidang kursor tegak. Kali ini kita bekerja di bidang kursor tegak right seperti ini. Kemudian dengan perintah circle kita buat lingkaran dengan radius center elbow, kemudian diameternya di bagian ini. Kita kembalikan kursornya biar jelas. Lingkaran pipa yang sudah kita buat tinggal kita extrude dari menu surface. Kita gunakan menu permukaan saja. Kita kasih panjang pipanya misalkan 6000. Ini sudah terbentuk pipa 6000. Kita propertieskan dulu pipa ini di layar properties, barangkali belum masuk ya, belum ada description pipa 8 in. Kita buat layar baru, kita isi pipe 8 inci. Sementara begitu saja dulu description di layar properties. Kita tunjuk, kita cek di properties, kemudian di layar kita isi description pipe 8 in. Ini sudah muncul, sehingga sekarang ini sudah berbunyi pipe 8 in di layar di bagian menu properties. Setelah itu pipa yang sudah kita bentuk kita move saja ke sini, kita tempatkan
Pipanya saya ganti warna biru biar sama dengan elbow-nya. Kita cek. Nah, ternyata bagian pipa kita di slipper masih berbenturan, artinya ini kurang naik elevasinya. Kita cek selisih elevasi slipper dengan elevasi pipa. Kita gunakan perintah lem. Kita tunjuk bagian bawah pipa di kuadran bawah. Kita tarik seperti ini, kemudian ke barat. Kemudian kita tunjuk elevasi top dari slipper. Kita pertemukan sampai memotong. Kemudian dengan perintah trim kita detek ada perbedaan segini. Kalau kita cek dengan perintah garis, ada perbedaan elevasi 25,4 mili. Jadi pipa 8 in harus kita naikkan, kita blok semua. Kemudian kita move dengan base point move di sini, pindahkan ke atas. Klik enter. Maka pipa sudah bergerak ke atas. Kita cek kembali posisi di slipper sudah tidak berbenturan, sudah rata dengan permukaan slipper pipe. Oke, bantuan kita hapus semua. Kemudian untuk menggambar pipa yang ke atas, kita bisa copy pipa yang horizontal, kemudian kita putar dengan perintah rotate bisa. Atau dengan cara yang kedua, kita menggambar dengan perintah lingkaran, memanfaatkan offset diameter elbow 8 in yang sudah kebentuk. Ini kemudian kita extrude dari menu surface, extrude. Kita gambar dulu pipa ini berjarak, kita selisihkan dengan sebelahnya. Kita buat 600 atau kita buat 500. Oke. Ini panjang pipa yang vertikal ke atas sudah di properties, tingginya 500. Kita ubah warnanya biar jelas. Oke. Ini kita propertieskan, di layarnya kita isi pipa 8 in. Jadi sudah ada dua model pipa 8 in, satu yang vertikal, satu yang horizontal. Semuanya berbunyi pipa 8 in di properties layarnya. Kemudian kita akan membuat flank 8 in. Kita lihat spesifikasi flank 8 in di tabel ASME 16.5 flanks adalah seperti ini. Jadi offset diameter flank ini 381, ketinggiannya 112. Kita buat dulu offset kemudian kita buat dulu lingkaran offset 381. Kita akan gambar di sebelah sini biar enak. Kita hitung 381 dibagi 2, 190,5. Kita buat 190,5. Ini adalah offset diameter flanknya. Kita coba buat flank 8 in dengan cara yang berbeda dari yang kemarin. Kemarin kita sudah menggunakan perintah polyline, kemudian di revolver. Yang ini kita coba buat langsung. Ketinggian flank kita deteksi dulu tadi di tabel 112. Kita cek kembali. Jadi tingginya 112, flank 8 in 100, ini 300 pound ya. Flank 8 in berarti net 300 pound.
Kemudian ketebalan dari flank ini 39,6, kita buat dulu. Ini langsung kita solidkan dengan menu extrude setebal 39,6. Kemudian kita lihat kembali detailnya. Setelah itu kita membuat lingkaran dengan offset diameter 219,1. Kita bagi dulu 219,1 dibagi 2, 109,55. Kita buat lingkaran, pusat lingkarannya di ujung ini 109,55. Ini adalah lingkaran luar dari flank 8 in. Kemudian kita coba buat garis tengah dari sini. Setelah itu kita akan menggambar offset diameter yang 260 ini. Kita bagi 260 dibagi 2 untuk mencari radius jari-jarinya 130. Kita gambar dari bagian ini 130. Sudah terbentuk, kemudian kita garis dari sini sampai memotong bagian ini. Setelah itu kursor bidang kita ganti ke bidang tegak, front. Kita manfaatkan perintah polyline, kita buat polyline dari sini. Kemudian pertemuan ini supaya lebih mudah, saya pindahkan dulu yang ini. Kita geser ke bidang bebas. Kita gambar polyline dari sini, titik ini. Yang ini kita singkirkan dulu. Dari titik ini polyline kita ambil segitiga pertemuan yang ini. Sudah terbentuk polyline-nya. Kemudian polyline ini dengan perintah solid kita revolve dengan sumbu revolve di bagian ini. Kita putar 360, kita isikan, terbentuk penampang bagian atas. Setelah itu yang ini kita kembalikan lagi ke posisi semula. Kursor kita kembalikan ke bidang normal. Kemudian kita turunkan sedikit. Yang ini akan kita potongkan ke bagian flank dengan yang sudah terbentuk. Kita potongkan. Kita buat solid extrude sampai memotong seperti ini.
Kemudian dengan perintah subtract kita pilih yang ini dengan yang ini, enter, kemudian pemotongnya adalah yang ini. Sudah terbentuk flank dengan permukaan seperti ini. Ini agak berbeda dengan yang kemarin kita buat di flank 6 in, karena ini kita kombinasikan antara offset diameter flank dengan bentuk solid ya. Kemudian kita tinggal membuat lubang flank 300, kita cek kembali. Di data ini flank 308 in mempunyai 12 lubang, artinya 360 dibagi 12, artinya masing-masing lubang dengan lubang yang satu mempunyai jarak sudut 30 derajat nantinya. Kemudian lubangnya adalah 1 in, nanti akan memakai baut M24, jadi kita buat lubangnya dengan radius 13 mili, kurang lebih seperti itu. Kita cek dulu jarak dari center lubang ke lubangnya 330.2, kita bagi dulu 330.2 dibagi 2, ini radius 165.1. Kita buat di sini 165.1. Ini adalah lingkaran kita akan membuat lubang-lubang baut di flank ini. Kemudian kita gambar radius lubang bautnya, tadi kita rencanakan 13 mili, berarti lubangnya nanti akan berdiameter 26 mili untuk baut M24. Jadi ini udah radiusnya 13, diameter lubangnya, calon diameter lubangnya 26. Kemudian kita solidkan dengan menu extrude. Saya rubah warna biar jelas, biar berbeda. Saya ganti warna kuning. Kemudian ini kita dorong ke bawah sampai menembus permukaan flank yang akan kita buat seperti ini. Setelah itu flank ini, dalam satu flank ada 12 lubang baut, jadi kita harus merotet ini 30, nanti akan kita gandakan masing-masing dengan sudut 30 derajat menjadi 12 bagian. Tapi sebelum itu kita kopikan dulu, kita copy yang ini dengan perintah mirror 3 dimensi yang kita pilih, klik di sini buat garis mirror, enter, sudah terbentuk. Kemudian ini kita klik, kita rotate sebesar 15 derajat, setengah dari jarak antara dua lubang baut. Jadi kalau sudut di antara dua lubang baut ini 30, maka perputaran tadi kita ngambil setengahnya saja, 15 derajat. Setelah itu kita tunjuk kembali, kita mirrorkan 3 dimensi dengan garis mirror di sini. Seperti ini sudah terbentuk. Kemudian ini kita tunjuk, kita copy saja dengan base point copy seperti ini. Kita kembalikan ke tempatnya.
Kemudian kita tunjuk kembali, kita rotasi 90 derajat. Sudah terbentuk seperti ini. Kita gandakan yang sebelah sini ke sini dengan cara rotasi 90 derajat. Kemudian ini kita tunjuk saja, kita mirror kembali 3 dimensi, kita gandakan dengan perintah mirror. Garis cerminnya di sini terbentuk sudah 1, 2, 3, 4, 8 calon lubang baut sudah terbentuk. Kemudian yang ini kita copy, dua lubang baut ini kita copy, pusat copy di senternya, kita tempatkan kembali di sini. Kemudian kita tunjuk kembali yang tadi di copy, kita rotasi dengan sudut rotasi 30 derajat. Sudah terbentuk seperti ini tambahan. Yang ini tinggal kita gandakan ke sini dengan ke sini. Caranya kita tunjuk yang ini, kemudian kita mirror. Sudah terbentuk 12 calon lubang baut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan yang sebelah sini 6 juga, jadi 12. Kemudian dengan perintah subtract kita lubangi permukaan flank ini. Kita pilih flank, enter, kita pilih subtraktornya. Ini yang jadi calon lubang baut. Kita pilih semua. Kalau sudah terhighlight semua, kita enter. Flank sudah berlubang seperti ini. Sudah terbentuk 12 lubang. Selanjutnya kita akan menggambar face flank, karena ini adalah RF resist face, ada face di sini setebal 2 mili, atau kalau kita lihat di tabel ASME ini ada face flank 2 mili dengan diameter 269,9. Kita coba bagi dulu, cari radiusnya, diameter 269,9 dibagi 2 temu 134,95. Kita buat di sini lingkaran dengan radius 134,95. Enter. Ini lingkaran untuk kita angkat saja ke atas biar, atau ke bawah. Ini calon gasket. Kemudian dengan menu solid kita extrude setebal 2 mili. Kita ganti warna gasket ini jadi berwarna hijau biar tampak berbeda. Kemudian gasket ini kita potong, kita lubangi dengan lingkaran bagian atas yang seperti ini. Coba kita turunkan supaya lingkaran pemotongnya kelihatan. Nah, ini lingkaran pemotongnya, offset diameter pipa 8 in yang kita inginkan.
kita extrude, potongkan ke bawah, kemudian kita subtract, gasketnya kita pilih, enter, pemotongnya kita pilih, enter, gasket sudah terbentuk seperti ini. Kemudian gasket ini kita tunjuk saja, kita move, center ini ketemu dengan center flank. Salon resist space sudah nempel di flank, resist space-nya sudah nempel, kemudian kita gabungkan dengan perintah union, kita tunjuk flank dengan resist space-nya, enter. Sekarang resist space ini sudah benar menyatu, kita coba kalau digerakkan harus semuanya bergerak, betul, sudah jadi satu unit. Flank 8 in 300 pound sudah kita buat. Kita propertiskan dulu yang ini, di monitor properties kita daftarkan, kita buat layer baru, kita beri deskripsi flank welding neck, delapan inci 300 pound, resist space butt well, karena nanti penyambungannya dengan cara dilas. Deskripsi di properties sudah kita buat. Selanjutnya flank ini kita tunjuk di properties sebelah kiri, kita isikan di bagian layar, kita pilih flank 8 in 300 pound butt well, resist space. Sehingga ini kalau ditunjuk sekarang sudah berbunyi flank welding neck 8 in 300 pound RF butt well. Selanjutnya flank ini kita tinggal tempatkan di sini, kita rubah warnanya jadi warna biru biar sama dengan pipanya. Oke, sudah berubah. Flank ini kemudian kita putar, karena ini untuk bagian bawah, kita rencanakan untuk di bagian bawah ini. Kita manfaatkan kursor bidang tegak, kita coba front, kemudian kita blok flanknya, kita tunjuk perintah rotasi, enter, pusat rotasi di center sini, kita putar seperti ini atau dengan menyebutkan sudut 180 derajat. Setelah itu flank ini kita klik dengan sudut pusat di sini, kita pindahkan. Biar lebih jelas, sambungan butt well-nya saya pindahkan ke atas. Model flank 3 dimensi seperti ini lebih kelihatan bagus dibandingkan model yang pertama yang kemarin kita buat 6 in, karena kita tidak mencontoh 100% dari data pabrikan, tapi ukurannya sesuai dengan ukuran pabrik, karena kita menggunakan outside diameter, konstruksi pipingnya hanya di surface tanpa ketebalan, jadi bentuk flanknya kita modif, tapi ukuran flank ini mengikuti ukuran sebenarnya dari standar pabrikan. Kemudian kita akan gandakan flank ini pasangannya di bagian atasnya, kita manfaatkan perintah mirror saja, kita buat bantuan dari garis ini, kita buat garis 7 mili. 7 mili ini nanti di bawah itu adalah 2 mili resist space, di atasnya 2 mili resist space, jadi 3 mili untuk gasket. Kita buat garis sumbu dari sini, masih di kursor bidang tegak, ini adalah sumbu mirrornya, kemudian kita klik,
kita perintah mirror, 3 dimensi kita pilih, sumbunya kita pilih yang ini 3 titik, kemudian di enter. Plank pasangan bagian atas sudah terbentuk dengan sela-sela. Di bagian ini ada sela 3 mili untuk gasket nantinya yang akan kita insertkan di sini. Ini sudah cukup akurat untuk desain modeling seperti ini, jadi jarak-jaraknya sudah pas. Kita coba pipa ini naik ke atas, kita buat dulu bantuan garis dari ini, kita lebihkan aja dulu, kemudian dari sini kita buat garis kembali, kita cari perpendikular tegak lurusnya dengan peprek. Kita ulangi, kita cari tegak lurusnya dengan peprek, ketemu di sini, kita tarik garis ke sini saja, terjadi tegak lurus garis. Bantuan ini kita hapus, kemudian yang ini kita stretch saja, kita pendekin. Kita copy elbow ini, nanti tinggal kita rotasikan. Kita tempatkan di sini. Bidang kursor kita rubah kembali untuk memutar elbow ini. Dengan perintah rotasi kita putar sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, bentuknya seperti ini. Kita tinggal dorong saja dengan center pusat ini, ketemu garis yang sudah kita buat, garis center sudah terbentuk. Selanjutnya pipa yang ini kita copy saja, ini pipa 8 in, kita copy, kita tempatkan di sini. Sambungan pipa dengan lainnya kita pindah, kita gandakan juga biar jelas. Selanjutnya pipa ini tinggal kita stretch, tanda aktifnya kita sentuh sampai memerah, kemudian kita stretch ke atas, kita tunjuk senternya elbow. Maka pipa yang dibutuhkan untuk ke arah vertikal sudah terbentuk seperti ini, tapi ini pun mungkin belum. Kita sekarang tinggal mengecek posisi elbow dengan posisi peprek, apakah berbenturan apa enggak. Kita kopikan pipa ini, kemudian kita copy, kita tempatkan di sini. Ini kita move sampai membentur elbow. Pipa sudah menempat di peprek, persis di permukaan peprek. Tapi di sini elbow dengan pipa belum bertemu, belum satu elevasi. Jadi kita naikkan elbow ini, kita naikkan center elbow ketemu center pipa. Sekarang sudah ketemu. Pipa vertikalnya kita sesuaikan kembali, kita stretch saja. Tanda sambungan pipa dengan elbow-nya kita marking di bagian ini biar jelas. Kemudian di posisi pipa horizontal, tanda ini juga kita
Sudah jadi tambahan lem pipa 8 in dengan sambungan flank vertikal seperti ini. Jadi ini versi kedua untuk kita membuat flank 3 dimensi yang dikombinasikan dengan pipa permukaan, pipa surface saja, bukan pipa bentuk solid. Ini untuk lebih meringankan penyimpanan di ruangan komputer kita, karena ini lebih sederhana. Kalau solid membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar tentunya. Jadi kita pilih pipanya bentuk surface, flanknya kita pilih 3 dimensi solid tapi dengan modifikasi. Kalau yang ini kemarin flank bentuk solid sempurna sesuai dengan standar pabrikan yang dibuat pabrik. Terserah mana yang mau dipilih, sesuaikan dengan kemampuan komputer yang kita gunakan. Menggunakan solid sempurna seperti ini bagus, yang seperti ini lebih representatif ya, lebih mudah untuk dipahami. Yang jelas semuanya menggunakan ukuran standar pabrikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan kesepakatan ASME. Nah, demikian cara membuat flank 8 in versi yang kedua, berbeda dengan versi yang ini yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di video yang berikutnya kita akan terangkan kembali kalau memang masih ada yang belum bisa memahami secara penuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.